Halo para reban santuy, gimana? Masih nyebut pakai air? Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bertemakan psikopat. Ya, yaitu film Nightcrawler. Dan tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi rebahan dan naikkan jalan dalam seri 90-30 derajat dan kita mulai saja videonya. Scene dimulai di rel kereta api dan kita diperlihatkan seseorang yang sedang mencuri besi penghalang rel kereta api untuk dijualnya. Dan mari saya perkenalkan aktor dari film utama itu, yaitu Lois Bloom. Pada saat dia sedang melakukan aksinya, polisi pun datang dan menanyakan ke Louis sedang apa dia di sini, dan Louis pun menjawab bahwa dia tersesat dan polisi meminta kartu identitas dari Louis. Karena melihat jam tangan polisi itu kelihatan bagus, Lois pun berniat untuk mengambil dan dia memukul polisi itu sampai tewas di tempatnya. Setelah mengambil jam tangan polisi, Lois langsung pergi ke tempat bosnya untuk menyetor hasil besi yang dia curi. Di tempat kerja bosnya, Lois memberikan sebuah besi-besi yang telah dicuri dengan harga yang lumayan cukup tinggi, tapi bosnya menolak dengan alasan bahwa itu barang-barang itu adalah barang ilegal dan situlah tawar-menawar dengan bosnya. Tapi Louis tetap saja ingin mendapatkan keuntungan, tapi bosnya tidak mau karena barang itu ilegal dan Louis tidak mau, dia harus menerima itu. Setelah mereka masuk di kantor, Louis berkata bahwa dia ingin kerja di tempat bosnya. Sampai sini saya akan memberitahu seperti apakah itu Louis. Jadi Louis ini adalah orang yang pandai berbicara dan dia selalu meyakinkan seseorang bahwa dia bisa dengan kemampuannya yang dia miliki, dan dia selalu memaksa agar orang-orang percaya dengan dia atau termakan dengan kata-katanya. Pokoknya seperti itulah Louis. Lanjut, karena Louis tidak diterima di tempat bosnya dengan beralasan bosnya tidak mau mengerjakan seorang pencuri, dan Louis pun pergi. Pada saat Louis ada di jalan, dia melihat sebuah kecelakaan dan Louis pun berniat untuk melihatnya. Pada saat dia sedang menuju ke tempat kecelakaan tersebut, ada sebuah mobil yang berhenti di dekatnya dan keluarlah dua orang yang merekamnya. Di saat itulah Louis melihat orang yang sedang merekamnya. Karena penasaran, Louis menanyakan apa rekaman itu akan disiarkan di TV, dan orang itu menjawab iya, dan Louis pun bertanya lagi, berapa penghasilan mereka, tapi orang itu menjawab penghasilan mereka kurang dari cukup. Tapi Louis melihat isi dalam mobil ada banyak kamera dan menjawab cukup untuk membeli semua peralatan ini, dan Louis menawarkan diri untuk bekerja, tapi orang itu menolaknya dan mereka pun pergi. Esokan paginya, Louis berniat untuk menjadi seorang wartawan. Tetapi karena Louis tidak memiliki uang yang cukup, Louis berniat untuk mencuri sepeda yang diparkir di pantai dan lalu membawanya ke toko untuk menjualnya dan membeli kamera. What are you after? A camcorder and a police scanner. Di malam harinya, Louis pun menunggu sebuah berita yang untuk akan direkam. Setelah mendapatkan lokasi dari radio itu, Louis pun langsung pergi ke TKP untuk meliputnya. Ketika dia sudah sampai di tujuan, dia langsung merekam kejadian di sana. Tapi polisi itu melarang dan mengusirnya karena sudah membuat dia terganggu. Di tempat lain juga pun sama, dia juga tetap diusir karena sudah mengganggu petugas. Ketika dia sedang mengurus mobilnya, siaran radio pun berbunyi bahwa ada kasus kecelakaan dan Louis langsung pergi ke TKP untuk merekamnya. Pada saat Louis sudah sampai di TKP, Louis langsung membuka kamera dan langsung merekamnya. Tapi karena Louis terlalu dekat dengan korban dan mengganggu petugas, Louis pun harus diusir bersama dengan wartawan lainnya, dan wartawan itu memarahi Louis karena sudah mengganggunya. Setelah sudah merekam semua kejadian yang telah direkamnya sesaat yang sebelumnya, Louis pun pergi ke acara TV untuk menjual hasil rekamannya. Biar saya perkenalkan dulu, ini adalah Mbak Nina, tapi bukan Nina Bobo.
Nina ini bertugas sebagai penerima berita yang disiarkan di televisi yang akan menjadi bos Louis ini. Setelah melihat rekaman Louis, Nina pun tertarik dan dia pun membeli rekaman itu dan Louis pun setuju dengan hal itu. Singkat cerita, scene pun berpindah ke kafe yang dimana Louis ini ada di kafe itu untuk menunggu seseorang, dan siapakah seseorang itu? Nanti juga kalian akan tahu. Dan seorang anak muda pun datang langsung menemui Louis dan anak ini bernama Rick. Louis pun berkata bahwa dia membutuhkan seorang karyawan dan Rick pun menerimanya, dan Louis memberitahukan bahwa Rick akan kerja magang dulu, tapi Rick mengatakan bahwa dia sedang membutuhkan uang dan Louis pun setuju. Singkat cerita, mereka pun bersiap untuk mencari berita yang mereka akan rekam, tapi setelah mereka menunggu belum ada juga berita yang cocok. Di saat tengah malam, mereka pun mendapatkan berita yang cocok dan langsung pergi ke TKP. Tapi sayangnya mereka terlambat dikarenakan Rick yang lambat dalam memberitakan informasi. Karena hal itu, Louis memarahi Rick dan memberitahu ke Rick untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun langsung pergi ke rumah korban yang sedang terjadi perampokan dan untuk merekam dan menjadikan berita di TV. Karena rekamannya belum puas, Louis memberikan diri masuk ke rumah korban untuk mencari sebuah informasi yang akan dirangkum untuk menjadi sebuah berita. Setelah itu, rekamannya dibawa ke acara TV dan Louis mendapatkan pujian dari Mbak Nina bahwa rekamannya sangat baik. Keesokan harinya, Louis pun mencari berita dan berita setiap harinya dan mendapatkan cuan, dan akhirnya dia bisa membeli mobil baru. Setelah mengisi bensin, mereka langsung bersiap-siap untuk mencari berita dan radio pun berbunyi dan mereka langsung pergi ke TKP. Setelah sampai di TKP, Louis pun langsung bertanya ke orang yang ada di sana, menanyakan apa yang terjadi di sana, tetapi orang tersebut merasa terganggu dan mengusir Louis. Karena Louis sudah mendapatkan informasi, Louis langsung pergi ke tempat korban yang sudah tidak bernyawa dan langsung merekamnya. Tetapi karena tidak mendapatkan angle yang bagus, Louis menyeret korban ke tempat lain yang lebih terang agar perekamannya sempurna. Setelah sudah merasa puas dengan rekamannya, Louis langsung pergi. Setelah itu, dia membawa rekamannya ke acara TV untuk disiarkan. Keesokan harinya, saingannya datang ke Louis untuk menawarkan kerjasama, tetapi Louis sudah menerimanya dan dia pergi meninggalkan saingannya. Besoknya, Louis dan Rick sedang di jalan untuk menunggu informasi kecelakaan yang akan mereka liput, dan radio pun bunyi memberitahukan kecelakaan pesawat dan mereka langsung pergi ke TKP. Tetapi sayangnya petugas melarang untuk mendekat dan ternyata saingannya Louis lebih dulu sampai di sana dan saingannya itu memalaskan Louis dan lantas itu Louis pun langsung pergi. Setelah menyerahkan beritanya ke acara TV, Mbak Nina pun tidak puas dengan beritanya dan langsung memarahi Louis, dan Louis pun bertanya, apa kau ingin berita yang lebih bagus? Dan Mbak Nina menjawab, dia ingin berita yang lebih bagus. Setelah itu Mbak Nina langsung pergi meninggalkan ruangan. Karena frustasi, Louis marah dan menghancurkan kaca di rumahnya dan dia langsung pergi ke rumah saingannya untuk memotong rem pada mobil saingannya, dan itu sangat-sangat benar-benar curang sekali. Di malam harinya, seperti biasa mereka menunggu berita untuk diliput. Singkat cerita, mereka menemukan kecelakaan mobil dan itu adalah mobil saingan Louis, yang kita tahu bahwa Louis memotong selam remnya agar saingannya kecelakaan, dan itu sangat psikopat sekali dan Louis merekam semua yang ada di sana. Singkat cerita, mereka mendapatkan lagi berita dan langsung pergi ke TKP. Setelah sampai di rumah korban, ternyata masih ada perampok yang baru saja pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah perampoknya pergi, Louis pun langsung merekam plat mobil dari perampok tersebut. Setelah itu, Louis pun langsung pergi ke rumah korban dan merekam semua yang ada di sana. Setelah merekam semua yang ada di sana, Louis langsung pergi. Saat di tengah jalan,
Mereka pun berhenti di samping jalan dan Lois keluar dari mobil untuk mengedit rekaman sebelumnya. Setelah selesai mengedit, Lois langsung pergi ke acara TV untuk disiarkan. Setelah diperiksa, Mbak Nina langsung ingin membelinya, tetapi Lois menawar dengan harga yang tinggi. Tapi Mbak Nina menolak dan menawar lagi dan lagi hingga terjadi nawar-menawar di mereka. Singkat cerita, Mbak Nina pun menerimanya dan setuju. Keesokan harinya, di rumah Lois, ada kedatangan dua detektif yang menginterogasi Lois soal penembakan di rumah semalam. Tetapi Lois ini pandai berbicara hingga detektif itu percaya dan detektif itu pergi meninggalkan Lois. Setelah itu, Lois memeriksa rekaman semalam dan men-screenshot muka dari kedua pelaku tersebut dan melacak plat mobil dari pelaku tersebut. Di malam harinya, Lois menjemput Rick untuk mencari rumah dari seorang pelaku tersebut. Dan Lois pun memberikan penawaran kepada Rick untuk membuat perusahaan dan Rick akan menjadi asisten, dan Rick bertanya apakah dia masih bisa naik gaji dan Lois menjawab iya, dan mereka pun langsung pergi ke rumah pelaku. Sesaat mereka sampai di rumah pelaku, Rick pun bertanya apakah ada bonus untuk ini, dan Lois menjawab ada sebesar $50, dan Rick ingin dia dinaikkan gajinya, tetapi Lois membatanya dengan alasan bahwa dia baru saja dinaikkan gajinya. Tapi Rick menjawab bahwa dia ingin mendapatkan bonus, dan Lois menjawab tidak bisa, dan Rick mengancam bahwa dia akan memberitahukan kepada polisi bahwa Lois menyembunyikan pelaku, dan akhirnya Lois pun setuju dengan hal itu. Setelah menunggu sangat lama, pelakunya pun keluar dari rumah dan Lois pun langsung mengikutinya. Singkat cerita, pelakunya pergi ke sebuah restoran dan Lois langsung menelpon polisi dan memberitahukan posisi pelakunya, dan polisi pun langsung pergi ke restoran tersebut. Setelah itu, polisi pun datang ke restoran dan langsung menuju ke hadapan pelaku, dan pelaku langsung menembak polisi yang akhirnya terjadi baku tembak yang membuat pelaku harus kabur dari restoran, dan Lois langsung mengikuti pelaku dari belakang mobil pelaku yang akhirnya terjadi kejar-kejaran. Singkat cerita, mobil pelaku dan mobil polisi terjungkar balik, dan setelah itu Lois turun untuk merekam pelakunya, dan dia mengatakan kepada Rick bahwa pelakunya sudah mati. Dan Rick pun turun dan langsung merekam pelakunya, tetapi sayangnya pelakunya masih hidup dan langsung menembak Rick hingga dia terjatuh, dan pelakunya keluar dari mobil untuk kabur, tetapi polisi sudah datang dan langsung menembak pelaku hingga mati. Lois langsung merekam semua yang terjadi di sana, dan Lois menyampaikan ke Rick, dan Rick mengatakan bahwa dia berbohong bahwa pelakunya masih hidup, dan Lois menjawab bahwa dia tidak bisa menerima pegawai yang tidak bisa dipercaya, dan Rick pun mati. Setelah itu, Lois langsung pergi ke acara TV untuk seperti biasa menjualnya, dan Mbak Nina pun terpukau dan memuji Lois. Di saat itu juga detektif itu datang dan melarang berita itu untuk ditayangkan ke TV. Tetapi Mbak Nina menjawab bahwa ini adalah berita, dan Mbak Nina menyarankan jika ada masalah bicara saja kepada Lois. Dan di pagi hari juga Lois dibawa ke tempat interogasi, tapi karena Lois pandai berbicara dan bisa meyakinkan seseorang, ya akhirnya Lois pun dibebaskan untuk pergi. Di malam hari juga Lois berhasil mendapatkan karyawan yang baru, dan mereka semua diterima, dan mereka semua langsung pergi untuk mencari berita, dan film pun tomat. Ya, mohon maaf untuk semuanya jika video saya masih kurang bagus, soalnya saya baru membuat video seperti ini, dan mohon dukungannya, mohon beri bantuannya, mohon subscribe ya, bantu-bantulah gitu. Ya, mohon maaf saya baru belajar dan saya akan berusaha lagi.